nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami diberikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan perkuliahan jarak jauh atau daring. Salawat teriring salam semoga tercurah atas kearibaan beliau, baginda agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati. Beliau pengampuh dosen bahasa Indonesia Bapak Syihabul Huda dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini kami akan mempresentasikan yang bertema kalimat efektif. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus pemateri 3. Selanjutnya, pemateri 1 Saudari Dewi Nur Hasanah, pemateri 2 Saudara Ergi Ahmad Fahri. Pemateri 1 kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan mengenai pengertian kalimat efektif, juga unsur-unsur kalimat efektif. Baik, pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Berikut definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Akhodiyah, Arsyad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Yang ketiga, menurut Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi, dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Baik, kemudian unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata, dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Poin pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, sesuatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda, yaitu nominal, klausa, atau frasa verbal. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di PowerPoint yang sudah disediakan. Poin kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek tersebut. Bisa dilihat contohnya. Poin ketiga yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contohnya teman-teman bisa lihat juga. Nah, kemudian poin keempat yaitu pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Apabila dalam kalimatnya terdapat objek, maka letak pelengkap setelah atau di belakang objek. Jadi, susunan urutan dalam penulisan bagian kalimat itu menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap. Poin terakhir yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bebas,
dapat di awal, di akhir, atau di tengah kalimat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dewi, yaitu jenis keterangan dan contoh pemakaian. Jenis keterangan itu ada keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, kesalingan, simulatif, penyebab, dan penyerta. Nah, dari berbagai jenis tersebut memiliki contoh masing-masing. Teman-teman bisa melihat di tabel yang ada di PowerPoint tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah yaitu materi ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama, kesepadanan. Nah, yang dimaksud kesepadanan di sini ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Nah, selanjutnya adalah keparalelan. Nah, yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, yang kedua juga menggunakan nomina. Nah, apabila yang pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga verba. Baik, ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya adalah ketegasan. Ketegasan ialah suatu keperlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Nah, yang selanjutnya adalah kehematan. Nah, yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, frasa, dan bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tidak penting. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Selanjutnya, kecermatan. Ini maksudnya cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran berbeda atau tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Dan yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif yang terakhir adalah kepaduan. Yang dimaksud kepaduan di sini ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Vito. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, koherensi adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kata itu. Yang kedua, kesatuan suatu kalimat efektif harus mempunyai struktur yang baik. Ketiga, kehematan adalah kehematan dalam pemakaian teks, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap baik yang diperlukan. Keempat, paralelisme atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua juga menggunakan verba. Lalu, jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berhimbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan kata kerja berhimbuhan me juga. Kelima, penekanan gagasan pokok atau misi yang ingin ditekan bicara biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapan, melirihkan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tadi. Yang keenam, kevariasian untuk menghindari kebosanan dalam keletihan saat membaca diperlukan variasi dalam teks. Ketujuh, logis atau nalar. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Logis atau tidaknya kalimat dilihat dari segi maknanya, bukan strukturnya. Lanjut, struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif dibagi menjadi dua, struktur kalimat umum dan struktur kalimat paralel. Struktur kalimat umum. Unsur-unsur kalimat yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib dan unsur tak wajib. Unsur mana suka. Unsur wajib adalah subjek dan predikat, sedangkan unsur tak wajib adalah unsur yang boleh ada dan boleh juga tak ada, yaitu kerja bantu harus boleh, keterangan aspek sudah,
akan keterangan tempat, waktu, cara, dan lain-lain. Struktur kalimat paralah maksudnya adalah penggunaan bentuk bahasa yang sama yang dipakai di dalam susunan serial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan datang dari kami sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.